Halo rebahan siang Budiman, kembali lagi bersama saya Pedli, seorang mahasiswa dari Universitas Haluleo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan dengan nomor induk mahasiswa I1B11711. Kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi kolam air tawar di daerah Konawe, yaitu lebih tepatnya di Balai Benih Ikan Air Tawar Abeli Sawah. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana teknik budidaya air tawar serta tahapan-tahapan dari mulai persiapan kolam sampai panen dan pasca panen. Karena besok saya mau pemilihan pilkada di kecamatan, untuk itu tanpa berlama-lama silahkan tutup jendela, simetriskan posisi rebahan, stop chattingan dengan mantan dan selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, budidaya ikan di kolam beton merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan oleh pembudidaya ikan. Metode ini dianggap yang paling mudah dan mampu menghasilkan banyak ikan dalam satu kali masa panen. Saluran inlet memiliki fungsi lain sebagai pengatur jumlah air dari dalam kolam ketika air di kolam mulai berkurang. Maka pintu ini dibuka sehingga air dari luar masuk ke dalam kolam. Menjaga kualitas air dari kekeruhan atau masuknya ikan pemangsa atau predator, maka pintu ini harus dilengkapi dengan alat penyaring yang terbuat dari kain. Penyaring ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang mungkin jatuh atau mengendap pada saluran utama sehingga tidak ikut masuk ke dalam kolam. Saluran outlet berfungsi untuk mengeluarkan air dari dalam kolam ketika pemanenan. Untuk itu, pintu ini harus ditempatkan pada dasar yang lebih rendah. Letak pintu pengeluaran berada pada pertemuan parit keliling atau keren dan petak penangkapan. Baik pada kegiatan budidaya di tambak ataupun di kolam, rumah jaga berfungsi untuk mengawasi kolam supaya tetap aman dari pencuri, dan rumah jaga ini harus letaknya berdekatan dengan lokasi kolam. Pengeringan kolam bertujuan agar kolam lebih higienis dan terawat. Caranya dengan dilakukan penjemuran selama 2-3 hari. Hal ini dilakukan agar mengurangi kelembaban kolam dan untuk mematikan lumut-lumut yang tumbuh di dasar atau pada dinding-dinding kolam. Biasanya lumut-lumut ini menjadi sarang penyakit yang dapat merugikan ikan. Pengapuran dilakukan untuk menaikkan pH, membunuh bibit penyakit, dan menambah kepadatan tanah. Kapur yang digunakan adalah kapur dolomit dengan dosis 150 gram per meter kubik. Pengapuran dilakukan dengan cara mendebar kapur secara merata pada dasar kolam dengan ketebalan berbeda pada setiap permukaan tanah. Pemupukan adalah usaha untuk menambahkan unsur-unsur hara baik organik ataupun organik ke dalam kolam, yang gunanya untuk meningkatkan produksi ikan melalui pertumbuhan plankton sebagai makanan alami. Penambahan pupuk ke dalam kolam bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan fitoplankton atau alga yang berguna sebagai sumber pakan alami bagi bibit ikan. Air merupakan faktor terpenting, mengingat organisme yang akan dipelihara adalah organisme akuatik yang media hidupnya adalah air. Jumlah air yang tersedia akan sangat menentukan konstruksi wadah dan kapasitas produksinya. Pengisian air dilakukan melalui saluran inlet.
Hama dan penyakit biasanya muncul disebabkan mutu kualitas air, faktor makanan, padat penebaran, dan lain-lain. Adapun hama yang kami temui di lokasi seperti keong dan burung-burung liar. Hama keong biasanya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran inlet dan outlet, sedangkan hama burung biasanya dapat sering mencuri ikan yang dibudidayakan. Penebaran benih dilakukan pada pagi hari dan sore hari di saat suhu rendah. Yang tujuannya ketika benih ditebar, benih tersebut tidak langsung terkena sinar matahari. Hal ini dilakukan agar ikan terhindar dari stres. Untuk jumlah benih yang akan ditebarkan harus disesuaikan dengan ukuran ikan dan luas kolam. Selama masa pemeliharaan, kegiatan penting yang harus dilakukan adalah pemberian pakan tambahan. Pemberian pakan sebagai salah satu langkah penting dalam budidaya ikan, namun kelebihan pemberian pakan bisa mengakibatkan kualitas air menjadi kurang bagus, karena menyebabkan bahan organik yang mengendap terlalu banyak. Jenis pakan yang diberikan adalah pakan buatan dan pakan alami. Untuk pakan buatan biasanya berbentuk pelet dengan berbagai ukuran, di mana ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran mulut ikan. Pakan ikan sendiri harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, asam lemak, vitamin, serta mineral. Nah, untuk langkah yang paling ditunggu-tunggu ketika budidaya ikan adalah panen. Biasanya pemanenan dilakukan secara bertahap atau selektif, atau bisa juga secara total atau sekaligus. Pemanenan di kolam dapat dilakukan dengan pengeringan air hingga tersisa di kemalir saja. Untuk selanjutnya dapat ditangkap dengan menggunakan seser. Kegiatan akhir dari pemanenan adalah mengecek hasil panen, yaitu dengan menimbang dan menghitung jumlah ikan yang berhasil dipanen, serta menyeleksinya sesuai ukuran yang akan dipasarkan. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana teknik budidaya ikan. Semoga dengan adanya video ini bisa menimbulkan minat Anda untuk budidaya ikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya mie dan teh gelas selama saya mengedit video ini. Salam perikanan berkelanjut.